Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh orang lain, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang terbesar? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Dosa apakah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama Nabi sebutkan adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menilai suatu dosa besar atau tidak, kita harus menilai dengan pandangan syariat, dengan kacamata syariat. Ternyata syirik merupakan dosa besar karena dalam kesyirikan ada bentuk menyekutukan Allah dengan selain Allah. Di mana seorang menyerahkan ketundukannya kepada selain Allah, menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal tugas utama dari seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Tuhan, maka dia menjadi hamba yang terbaik. Oleh karenanya dalam banyak ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dengan sifat penghambaannya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan yang telah memperjalankan rasulnya. Jadi Nabi terkadang dipuji sebagai seorang rasul dan Nabi terkadang dipuji oleh Allah sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling sempurna dalam menunjukkan kehinaannya dan ketundukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terkadang dipuji sebagai seorang hamba dalam banyak ayat ya. Jadi seorang semakin mewujudkan penghambaannya kepada Allah, penghinaan dirinya di hadapan Allah, maka dia semakin derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menunjukkan kerendahan kita kepada Allah, di antaranya dengan berharap, roja, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bentuk bukti kita menghambakan diri kita di hadapan Allah. Dan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada seorang ternyata dia menyerahkan bentuk penghambaan tersebut kepada selain Allah, itu membuat Allah sangat murka. Dan itulah kesyirikan. Contoh sederhana, ada orang harusnya dia berdoa kepada Allah, ternyata dia berdoa kepada makhluk. Sampai dia menangis-nangis di depan kuburan minta kepada penghuni kubur. Seharusnya tangisan tersebut, kehinaan tersebut, kerendahan tersebut harusnya diserahkan kepada Allah. Karena ini bukti penghambaan dia. Bukti bahwasanya saya seorang hamba, Anda adalah Tuhan ya Allah. Buktinya saya takut, saya berharap, saya tawakal, saya minta kepada Engkau. Tapi ternyata kemudian dia serahkan itu kepada selain Allah, maka inilah kesyirikan. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar ya. Banyak orang yang tidak memandang besarnya suatu dosa dengan kacamata syariat. Mereka memandang dengan kacamata manusia. Kalau kita melihat dengan kacamata manusia, apa sih masalahnya kesyirikan? Apa masalahnya orang minta di kuburan? Apa masalahnya orang menyembah Nabi Isa? Apa masalahnya? Tatkala seorang memandang dengan kacamata manusia, mereka memandang suatu dosa dari bentuk kezaliman terbesar, itulah dosa. Membunuh orang sepakat, semua orang mengatakan itu dosa besar. Merampok harta orang, mereka itu dosa besar. Ya. Tetapi tatkala tawakal kepada jimat, tatkala percaya kepada dukun, ya ini terkadang tidak dipandang mengapa oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat bisa jadi sangat murka tatkala terjadi perzinahan, terjadi perampokan, terjadi pembunuhan. Tapi tatkala terjadi kesyirikan, terkadang sebagian mereka tidak tergerak hatinya. Kenapa? Karena memandang dosa dengan kacamata manusia, bukan dengan kacamata syariat. Padahal dosa paling besar adalah kesyirikan. Karena dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang paling utama Allah, yaitu tidak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sering saya kasih logika ya. Ya. Kalau seorang sepasang suami istri punya anak, ya, kemudian anaknya tersebut dipelihara sejak kecil sampai dirawat dengan banyak biaya. Setelah itu mereka berdua sekolahkan anak ini sampai mungkin ke luar negeri mengambil S1, S2, S3. Kemudian setelah anak itu pulang, ternyata dia berbakti kepada orang tua yang lain.
dia berbakti kepada orang lain. Atau dia berbakti kepada ayahnya, dia berbakti juga kepada om yang lain. Atau dia berbakti kepada ibunya, ternyata berbakti kepada wanita lain. Ya. Ini tentunya membuat ayah dan ibunya marah. Ya. Kenapa harusnya dia baktinya kepada kedua orang tuanya? Saya katakan demikian juga. Ya. Syirik. Waktu Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya, dosa apa yang paling besar? Ayu dzambin a'zam. Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal Allah sendiri yang menciptakan engkau. Seandainya yang menciptakan engkau Allah dan yang lain, silakan engkau beribadah kepada selain Allah, tapi yang menciptakan engkau hanyalah Allah semata. Yang berikan rezeki kepada engkau hanyalah Allah semata. Yang menyiapkan bumi bagi engkau hanyalah Allah semata. Lantas kemudian kau beribadah kepada selain Allah, maka ini dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kesyirikan. Itu nama kesyirikan. Oleh karenanya orang yang melakukan syirik, terutama syirik akbar, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian seluruh pahala dia akan gugur, kemudian dia akan kekal dalam neraka, jahanam. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syirik semuanya merupakan dosa besar. Syirik semuanya merupakan dosa besar. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini sering saya ingatkan. Penamaan syirik besar dan syirik kecil bukan berarti syirik kecil itu dosa kecil. Sebagaimana penamaan kufur akbar, kufur asgar. Kufur besar, kufur kecil. Bukan berarti kufur kecil itu dosa kecil. Sebagaimana penamaan nifak akbar, nifak asgar. Nifak besar, nifak kecil. Bukan berarti nifak kecil itu dosa kecil. Ya. Tetapi penamaan syirik akbar, syirik kecil itu adalah untuk membedakan bahwasanya syirik akbar itu membuat orang keluar dari Islam dan kekal dalam neraka jahanam. Adapun syirik kecil tidak membuat seorang keluar dari Islam dan tidak menjadikan seorang kekal dalam neraka jahanam, tapi dia juga dosa besar. Dia juga dosa besar.